berdoa. Berdoa dimulai. Kembali duduknya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Keadaannya bagaimana hari ini? Sehat? Kita awali dengan senyum ya, karena sesuatu yang kita awali dengan senyum akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita ya. Jadi sebelum kita mulai, ibu ajak anak-anak untuk tegur senyum sapa kita hari ini ya. Ya, tegur senyum sapa kita hari ini dengan ya kita pagi hari ini ya anak-anak ya. Ya. Dengan ya pagi kita hari ini biar lebih greget, lebih semangat ya. Ayo kita ucapkan sama-sama ya. Tentunya anak-anak hari ini dengan posisi berdiri ya, kita ucapkan ya pagi kita hari ini ya, sebelum melanjutkan kegiatan kita di pagi yang menyenangkan ini ya. Ayo anak-anak sama-sama berdiri semuanya. Ayo. Yang pagi kita hari ini adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK siap, mandiri dan kreatif. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Ibu kondisikan anak-anak dalam keadaan yang baik ya. Posisi duduk dibenarin dulu ya. Kemudian meja dirapikan ya. Sudah, buku-buku dirapikan, pulpen sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Ya, sudah? Sudah Nana? Sudah. Ya. Kemudian Ibu absen dulu ya sebelum mulai kegiatan hari ini ya. Gede Andika hadir. Komang Agus Wirajaya hadir. Dwi Swastawan ada? Hadir, Bu. Hadir ya. Suci Asih hadir semua ya hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah semua, Bu. Sudah ya. Ya. Jadi ya sudah lengkap ya, hari ini anak-anak sudah hadir semua. Hari ini Ibu akan ajak anak-anak untuk membahas hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Namun sebelum ke hukum Kirchhoff, anak-anak sudah mengenal sebelumnya adanya hukum dasar elektronika, yaitu hukum Ohm ya. Adanya arus, tegangan dan hambatan ya. Jadi seperti itu anak-anak sudah mengenal sebelumnya dengan hukum Ohm. Sekarang Ibu lanjutkan anak-anak dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Dengan anak-anak menyimak materi yang akan Ibu sajikan dengan tampilan media Canva. Jadi anak-anak di sana akan sama-sama ya melihat, menyaksikan bagaimana hukum Kirchhoff kita analisa dengan menggunakan salah satu program software namanya LiveWire. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan langsung simulasikan. Namun sebelum ke sana kita menyimak dulu ya teori-teori yang bertepatan dengan penjabaran hukum Kirchhoff 1 dan 2. Baik anak-anak, Ibu tayangkan ya tampilan yang video pembelajaran kita hari ini dengan metode PBL, Problem Based Learning. Nanti anak-anak akan Ibu berikan satu masalah yang anak-anak pecahkan bersama-sama dan diskusi dengan teman-temannya hari ini ya. Kemudian Ibu berikan LKPD, seperti itu anak-anak. Siap? Siap. Sudah siap hari ini? Siap. Oke ya. Ibu lanjutkan dengan menampilkan slide hari ini ya. Ya baik ya anak-anak ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini ya, Ibu ajak anak-anak untuk sama-sama melihat tujuan ya kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Anak-anak ada yang mau? Bawa? Silakan berdiri bawa. Dibacakan tujuan yang pertama. Siswa mampu menerapkan penggunaan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian elektronika dasar. Ya baik, terima kasih Bawa ya.
Jadi hukum dasar elektronika ya, dimulai dari hukum Ohm ya, kemudian dijabarkan menjadi hukum Kirchhoff. Di sini tujuannya adalah siswa mampu menerapkan penggunaan hukum 1 Kirchhoff. Kirchhoff yang anak ya, bukan Kirchhoff ya. Kirchhoff 1 dan 2 pada rangkaian elektronika dasar. Terima kasih Bapak. Yang kedua tujuannya. Anak-anak yang putri silakan bantu Ibu untuk menyampaikan tujuan kita yang kedua. Silakan. Yatnya, silakan. Siswa mampu menganalisa penggunaan hukum Kirchhoff dan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian elektronika dasar dengan simulasi live. Ya, tepuk tangan buat Yatnya ya. Tujuannya hari ini yang kedua adalah anak-anak akan menganalisa ya, mampu menganalisa penggunaan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian elektronika dasar dengan menggunakan salah satu software, namanya adalah LiveWire ya. Jadi di komputer anak-anak sudah dipersiapkan salah satu program yang akan anak-anak gunakan untuk membuat rangkaian elektronika dasar. Seperti itu anak-anak ya. Tujuannya sudah terbayang tidak hari ini anak-anak belajar tentang hukum Kirchhoff? Sudah? Sudah ya. Sudah terbayang? Selain nanti anak-anak melakukan perhitungan matematis, anak-anak juga bisa mensimulasikan dengan program LiveWire ya. Di situ anak-anak bisa merangkai komponen elektronika sehingga bisa melihat pergerakan arus listrik yang dilengkapi dengan beban dan tegangan. Seperti itu anak-anak? Sudah? Sudah paham tujuan anak-anak hari ini? Sudah ya. Ayo semangat lagi. Mana semangatnya? Sudah paham? Sudah. Kita lanjutkan dengan melihat tayangan selanjutnya. Materi kita selanjutnya ya. Nah ini ya, anak-anak kita membahas hukum 1 Kirchhoff terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa melihat gambar apa itu? Garis ya, garis yang dilengkapi dengan panah-panah ya. Ya, seperti ini anak-anak ada titik percabangan ya. Ya, sudah? Ada titik percabangan di sini masuk dan ke keluar anak-anak ya. Nah, siapa yang bisa membuat persamaannya sesuai dengan bunyi yang di atas maju ke depan? Ada yang mau menambahkan yang Ibu gambarkan di sini? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ada yang mau menambahkan? Ayo. Ya, kalau tidak ya, Ibu bantu anak-anak ya. Di sini apa arus yang masuk? Arus ya, S ya. Kemudian di sini ada I1, I2, I3, I4. Coba anak-anak lihat ke atas slide-nya ya. Nah ya, Dana coba dibaca Dana. Bantu Ibu Dana. Hukum Kirchhoff menyatakan apa di sana Dana? Berdiri Dana ya. Ayo nak berdiri. Hukum Kirchhoff menyatakan apa? Ya. Bahwa arus listrik yang masuk ke dalam titik percabangan kawat percobaan akan sama besar dengan arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ya benar ya. Jadi Ibu ulang lagi ya. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa arus listrik yang masuk dalam titik percabangan kawat penghantar akan sama ya, akan sama besar dengan arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Percabangan itu di sini nih ya. Ini arus yang masuk. Nah ini adalah arus yang keluar ya. Persamaannya bagaimana? Persamaannya bagaimana? Anak-anak bisa baca yang di sebelah kiri ya. Ya, pada gambar arus I1, I2 dan I3 ya. Sedangkan titik cabang A, sedangkan arus I4 dan I5 kita tambahkan bisa di sini ya menjadi I5 ya.
berapa. Anak bisa menambahkan. Maka pada titik cabang A tersebut akan berlaku persamaan apa? Sigma I menuju titik percabangan sama dengan sigma I meninggalkan titik cabangnya. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, untuk contoh soalnya, anak-anak bisa lihat nanti pada simulasi yang kita akan pelajari. Yang terakhir ya, Ibu memberikan anak-anak masalah di sini yang harus anak-anak pecahkan dalam simulasi nanti ya. Ya, coba dibaca masalahnya. Nah, sudah bisa melihat? Bisa ya, Dwi coba berdiri dulu ya. Nah, Dwi dibaca masalah kita yang pertama apa yang harus kita pecahkan hari ini? Mensimulasikan rangkaian dasar elektronika dengan beban dan tegangan dengan program aplikasi Liveware. Yang kedua, Menerapkan rangkaian power supply dengan tegangan AC 220 volt atau 50 Hz disimulasikan dengan multimeter digital pada aplikasi program Liveware. ya. Jadi anak-anak di sini anak-anak tidak menggunakan alat ukur multimeter yang real ya. Jadi kita menggunakan alat ukur yang ada dalam software aplikasi Liveware seperti itu ya. Nanti sambil Ibu menjelaskan, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan nanti anak-anak praktekkan langsung sendiri ya. Nah, kita lihat simulasinya seperti apa. Pertama kita ada masalah mensimulasikan rangkaian dasar elektronika dengan beban dan tegangan. Ya, beban dan tegangan yang mengalir dalam satu rangkaian dengan menggunakan aplikasi program Liveware. Yang kedua, anak-anak menganalisa rangkaian penerapan power supply dengan tegangan AC 220/50 Hz ya. Seperti itu anak-anak disimulasikan dengan multimeter digital, ada analog juga ada di situ ya. Silakan anak-anak keluarkan nanti alat ukur yang ada pada program tersebut. Sampai di sini bagaimana? Sudah paham? Ya. Jadi ini yang akan kita pecahkan dengan software Liveware. Sudah siap? Sudah ya, posisikan diri dengan baik dulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang ditanyakan silahkan ya sebelum Ibu lanjutkan, sebelum Ibu bagikan LKPD yang akan anak-anak kerjakan hari ini. Dalam hukum Kirchhoff ya, dalam hukum Kirchhoff ini anak-anak wajib untuk memahami 6 simbol ya. Ketentuannya ya, ada 6 anak-anak ya. Ada 6 anak-anak ya. Ada 6 ya, yang harus anak-anak pahami ya. Ya, jadi di sini ya ada simbol plus dan min ya, plus dan min ya. Ini arahnya anak-anak perhatikan ya, arahnya anak-anak perhatikan ya. Nah, perhatikan arahnya. Itu ada arah yang searah ini ya, searah dari plus ke min ya. Kemudian berlawanan arah dari min ke plus ya, berlawanan arah. Karena ini sangat berpengaruh pada menentukan loop yang ada pada rangkaian ini. Sudah? Yang di sini adalah searah ya, searah. Yang ini juga berlawanan arah.
sama dengan R ya. Kemudian tegangan PAB-nya sigma E plus sigma I kali R. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, ini akan terhubung dengan rangkaian yang ibu bagikan di sini. Ini masalah juga yang harus anak-anak pecahkan sesuai dengan persamaan matematis yang ada pada teoritisnya. Ya. Nah, ini kemana arahnya? Karena kita menemukan di sini adalah min dan plus ya, min dan plus. Jadi arahnya itu sama ya. Ya. Arahnya sama ya. Plus ya, searah anak-anak ya, searahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Arah loopnya ini kemana? Arah loopnya ke kanan ya, karena dia searahnya seperti itu ya. Ini kalau dilengkapi dengan nilai, anak-anak sudah bisa menghitung, tinggal memasukkan persamaan tersebut. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya. Untuk slide kita, materi kita hari ini Ibu cukupkan ya. Nanti sambil jalan silakan bertanya ya. Baik ya anak-anak, seperti itu ya materi yang sudah Ibu sajikan ya. Baul silakan dibagikan sama teman-temannya ya. Satu kelompok terdiri dari 2 ya, silakan ya anak-anak ya. Silakan siapkan programnya di komputer ya. Sudah semua dapat? Ada yang belum? Ya. Satu ya. Ya. Sudah dapat semua? Belum ya? Kurang lagi satu ya, dibagikan ya. Sudah anak-anak? Coba anak-anak lihat dari awal. Anak-anak lihat dulu tujuan pembelajarannya apa hari ini. Kemudian ada dasar teori di sana, apa yang mendasari anak-anak melakukan job sheet hari ini, praktikum hari ini. Sudah? Kemudian ada kegiatan ya, kegiatan, kemudian ada keselamatan kerja, prosedur keselamatan kerja. Anak-anak benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan. Kita lihat langsung pada percobaan 1 dulu ya. Kemudian keluarkan program aplikasi Livewire-nya. Sudah? Nah, coba anak-anak belajar untuk mengeluarkan satu-satu komponen yang ada di situ dengan cara anak-anak membuka dulu ya aplikasi programnya. Kemudian anak-anak pilih file new ya, file new untuk membuat dokumen yang baru atau layar kerja yang baru. Sudah muncul layar kerja yang baru, maka tampil galeri yang ada pada menu bar. Keluarkan galerinya di sana ya, karena galeri adalah kunci anak-anak mengeluarkan komponen elektronika yang akan anak-anak rakit menjadi satu rangkaian. Ya, jadi anak-anak keluarkan di galeri itu adalah tahanan dengan nilai 4 ohm, R1, R2 1 ohm dan R3 3 ohm. Ayo anak-anak silakan mulai dikerjakan ya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Setelah selesai percobaan 1, anak-anak lanjut ke percobaan 2. Ya, silakan anak-anak dikerjakan secara mandiri dengan kelompoknya. Setelah itu kita diskusi dan presentasi. Ya. Baik anak-anak, sambil menunggu temennya mengerjakan karena sudah ada yang selesai. Yang lain tolong diisi dulu biar tidak hilang ya, file CSS ya. Kemudian simpan di mana anak-anak ingin menyimpannya, di dokumen atau di tempat lain yang anak-anak sudah siapkan dengan nama folder yang jangan sampai anak-anak lupa foldernya sendiri. Saya sudah. Sudah ada yang tidak bisa mengeluarkan komponen. Nah, ada? Yang bertanya silakan, yang bertanya. Yang kesulitan, anak-anak kesulitan silakan. Saya mau bertanya,
Ya, berdiri power. Ya, Gimana mencari alat ukur alat ukur untuk pada live wire? lab wire-nya. Ya. Pada galeri deh ya, pada galeri klik di bawahnya ada measuring namanya ya. Silakan coba ya. Coba. Ya. Coba ya, keluarkan yang digital ya. Nah, sudah lihat ya, adanya harus bukan. Jadi masalah kita yang pertama itu sudah terjawab ya anak ya. Sudah, sekarang lanjutkan dengan percobaan yang kedua. Silakan. Percobaan kedua tentang power supply ya. Power supply silakan anak-anak mengeluarkan beberapa komponen seperti diode breakdown ya. Seperti trafo, kapasitor dan tegangan AC. Tegangan AC. Ya, tegangan AC. Kemudian anak-anak simulasikan ya. Yang mana? Dana sudah selesai? Udah, Bu. Sudah ya. Berapa tegangan yang didapatkan di sini? Bisa baca? Kurang tahu. Nah, ini lihat. Hasilnya berapa? 50 berapa? 50 volt ya. 50 volt, Bu. Ya. Ini ya, lihat yang ada jalur merahnya ini adalah arus listrik yang mengalir ya. Tegangan plus dan tegangan min di sini ya. Yang enggak ada garis hijaunya di sini ya. Nah, ini adalah simbol ground ya. Jadi tidak ada aliran listrik ya. Ground artinya netral ya. Sudah ya, nanti dua orang Brata sama Dana silakan mempresentasikan dua percobaan hari ini ya. Yang lain coba dengarkan temannya mau presentasi ya. Silakan dimulai oleh Dana dulu ya. Silakan Dana perkenalkan diri sama kelompoknya ya. Dari sini. Iya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dana Adi Saputra dan kelompok saya. Saya dulu Keturunan Sujanawati. Iya, berdiri dua-duanya ya. Nah, gitu. Teman-temannya mohon diperhatikan temannya. Saya mau mempresentasikan percobaan satu yaitu tegangan dan beban dengan menggunakan aplikasi Live Wire. Saya membuat rangkaian skematik di aplikasi Live Wire. Setelah melalui simulasi, Ya. saya menemukan adanya pergerakan arus listrik. Ya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Gimana jadi ada kesulitan dalam penggunaan mengeluarkan komponen? Nggak ada sih, Bu. Yang Gampang ada. soalnya. Nanti dilatih kembali ya. Iya, Bu. Nah, baik ya. Dana sudah cukup bagus ya dapat menyelesaikan percobaan satunya. Kasih spot ya buat teman-teman. Baik ya, untuk mempersingkat waktu Ibu lanjutkan ke Brata ya. Silakan Brata presentasi untuk percobaan kedua. Ya, nama saya Kadewatan Nama dengan kelompok saya. Saya di Momoniswati. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian power supply. Pertama-tama, buka program Live Wire. Lalu create new circuit. Keluarkan galeri, terus keluarkan AC 220 volt dan 50 ampere. Yang kedua keluarkan trafo. Yang ketiga ground. Yang keempat dioda bridge. Yang kelima kapasitor dan 2 resistor. Setelah itu dirangkai dalam rangkaian elektronika dasar di Live Wire. Gunanya power supply adalah untuk penyiaran tegangan. Oke ya, sudah ya. Tepuk tangan buat Brata. Jadi sudah disampaikan ya percobaan kedua tentang power supply dan beberapa komponen yang sudah dirakit menjadi sebuah rangkaian elektronika seperti itu anak-anak. Ya, dari percobaan 1 dan 2 ada yang ingin bertanya kembali? Kesulitan anak-anak gimana? Sudah bisa? Sudah? Nah, sudah ya. Kalau sudah selesai mengerjakan, silakan anak-anak kumpulkan kembali LKPD-nya dengan nama, kelompok lengkap ya. Silakan kumpulkan dua kelas, tolong bantu ya. Nah,
mengambil KPD, semua temannya dikumpulkan kembali. Sudah ya, isi nama dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan kembali. Ya, isi nama sudah. Ya, dikumpulkan. Sudah. Silakan dikumpulkan jantunnya ya. Ya, sudah. Ayo deh, berdiri deh, dikumpulkan. Waktunya sudah habis ya. Nah, sudah. Sudah ya? Sudah ya? Coba satu anak yang menyimpulkan materi kita hari ini ya, kegiatan kita hari ini. Bantu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Ayo. Dana, kesimpulan hari ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa mampu. Ya, satu orang yang berdiri ya. Nah, kata atau temannya boleh. Siswa mampu memahami tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Iya, tepuk tangan buat saya. Nanti untuk lebih dalam ya, perlunya adanya latihan ya. Latihan untuk menambah skill anak-anak di bidang menggambarkan, mensimulasikan, kemudian mencocokkan dengan teori matematisnya. Seperti itu anak-anak. Kegiatan kita hari ini sudah sampai di sini ya anak-anak ya. Untuk materi selanjutnya ya, kita akan menganalisa lebih dalam lagi hukum Kirchhoff dengan percobaan dengan rangkaian yang majemuk atau bertingkat kembali ya, sehingga penambahan beban yang harus ditambah hasil tegangan yang keluar itu ya. Untuk saat ini sampai di sini cukupkan. Sebagai akhir kata ibu ucapkan selamat pagi ya. Jika ada yang kurang ya, kita tambahkan nanti kembali ya di pertemuan berikutnya. Ketua kelas ya, ibu minta menutup kegiatan kita hari ini dengan doa ya. Dengan doa ya, ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak, memperhatikan materi ibu dengan baik ya. Jadi ketua kelas silakan ibu tutup dan akhiri dengan doa. Berdiri anak-anak gitu. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, selamat pagi ya. Pagi.